Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu Anggi Putih Pratiwi. Hadir. Herma. Jawab hadir. Herma. Ananda Irza. Hadir. Muhammad Fahri. Hadir, Bu. Siti Nurbaiti. Hadir. Windy Triandini. Hadir. Rahmania. Paras Junior. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang gerak lurus beraturan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik mampu menyimpulkan besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan yang konstan. Yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik mampu mengaitkan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus beraturan dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik mampu menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Gerak lurus beraturan. Baiklah, untuk di sini kita akan menampilkan sebuah video mengenai gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimak sebagai berikut.
Selanjutnya kita ke video yang kedua. Di sini dapat diperhatikan baiklah, dari video yang telah ditampilkan tadi, apa yang dapat kalian amati? Yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama, kereta api yang bergerak dalam rel lurus. Yang kedua, kendaraan yang bergerak maju pada lintasan lurus. Yang ketiga, buah yang jatuh dari pohonnya. Yang keempat, bola golf yang menuju ke lubangnya. Ya, jadi sangat banyak sekali contoh-contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari ini. Seperti yang telah disebutkan oleh saudari kita, ada kereta api, ada buah yang jatuh dari pohonnya, ada bola golf yang dilemparkan atau ke lubangnya, dan kendaraan yang melaju di lintasan yang lurus. Itulah contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari untuk gerak lurus. Atau bisa disebut fenomena-fenomena. Gerak lurus. Gerak lurus ini terbagi menjadi dua, seperti biasa, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Gerak ialah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Sekarang saya tanya, ada yang tahu apa itu fakta dari gerak atau contoh dalam kehidupan sehari-hari? Mobil yang melaju di jalan tol? Saya, Bu. Ya, benar, mobil yang melaju di jalan tol. Ada yang lain? Mobil yang melaju di jalan dengan kecepatan tetap. Ya, benar. Selain itu, kereta api yang melintas di rel yang lurus juga merupakan suatu contoh dari GLB ini. Sebelum memasuki gerak lurus beraturan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jarak. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda.
Sedangkan untuk perpindahan ialah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Pada PPT ini ada posisi awal. Nah, dari posisi awal ini benda bergerak ke arah kanan sejauh 6 meter, lalu ke bawah sejauh 6 meter, dan ke kanan sejauh 2 meter. Untuk jarak tadi kan panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Berarti dari posisi awal menuju posisi akhir itu merupakan jarak. Berarti dapat disimpulkan bahwa jarak 6 meter ditambah 6 meter ditambah 2 meter. Berarti 14 meter. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti dapat kita tarik lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti perpindahannya dari sini ke sini. Selanjutnya, pada jarak, kita hanya membentukkan besarnya saja, tetapi untuk perpindahan, kita harus mempunyai arah dan juga besarnya. Selanjutnya ada tentang kelajuan. Kelajuan ialah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, atau jarak dalam satuan meter per selang waktu dalam satuan second. Sehingga kelajuan dalam satuan meter per second. Sedangkan untuk kecepatan berbeda dengan kelajuan. Kecepatan ini merupakan perpindahan per satuan waktu. Kalau kelajuan tadi jarak per satuan waktu. Kalau kecepatan perpindahan per selang waktu. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Di sini ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Untuk percepatan rata-rata bisa kita cari menggunakan rumus A sama dengan T2 dikurang T1 per T2 min T1. Sedangkan untuk percepatan sesaat kita bisa menggunakan limit A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Sebelum memasuki gerak lurus beraturan, saat benda pada kecepatan yang konstan, mengapa dikatakan gerak lurus beraturan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena kecepatan yang konstan tidak ada percepatan atau A sama dengan 0 sehingga dapat dikatakan gerak lurus beraturan. Ya, benar. Jadi pada gerak lurus beraturan ini tidak memiliki percepatan, yang artinya A sama dengan 0. Berarti sehingga dapat dikatakan gerak lurus beraturan. Ini dapat dilihat P adalah konstan dengan A sama dengan 0. Sehingga gerak lurus beraturan ini dapat kita rumuskan yaitu P sama dengan S per T, atau S sama dengan V dikali T, atau untuk mencari waktu T sama dengan S per P, dengan keterangan kecepatan dalam satuan meter per second, S ialah jarak atau meter, dan T waktu adalah second. Nah, untuk grafik dari GLB ini sendiri terdapat dua buah grafik. Grafik yang pertama ialah grafik kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatannya konstan, maka grafiknya lurus seperti gambar. Sedangkan untuk grafik jarak terhadap waktu, karena jaraknya berubah-ubah, berarti linier terhadap X dan Y. Contoh soal. Yang pertama, jika Theo mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan konstan 36 km per jam selama 10 second, maka jarak yang ditempuh oleh Theo adalah, yang diketahui berarti kita mempunyai kecepatan. Kecepatan ialah P sama dengan 36 km per jam.
kita konversi kepada meter per second. Berarti kilometer kita ubah ke meter, berarti per jam berarti per 3.600, sehingga konversinya yaitu 10 meter per second. Sedangkan untuk T dikatakan selama 10 second. Yang ditanya jarak berarti S. Dari rumus GLB tadi, P sama dengan S per T. Kita ubah S sama dengan P dikali T, kita masuk substitusi, P sama dengan 10 meter per second dan T sama dengan 10 second. Berarti jarak yang ditempuh oleh Theo sejauh 100 meter. Setelah dari PPT tadi, tujuan pembelajaran yang ketiga melalui percobaan. Untuk link LKPD sendiri bisa saya tulis di room chat ya. Masing-masing dari kita dapat di-download. Selanjutnya, masuk ke virtual lab. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari LKPD Gerak Lurus Beraturan untuk menyelidiki hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu. Selanjutnya ada hipotesis. Bagaimana nilai percepatan mobil pada saat mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Siti Nurbaiti. Karena kecepatan yang konstan tidak ada percepatan yang terjadi, yaitu A sama dengan 0, sehingga dikatakan sebagai gerak lurus beraturan. Ya, sudah disinggung juga tadi kan bahwa percepatan mobil pada saat kecepatan yang konstan tidak memiliki suatu percepatan, sehingga nilai percepatan dari mobil tersebut ialah 0. Untuk prosedur dari virtual lab ini sendiri, kita menggunakan simulasi FastChat melalui Google Chrome atau browser dengan link yang berikut ini. Link ini terdapat pada LKPD yang telah di-chat ya. Selanjutnya, dari FastChat ini terdapat kotak penunjuk kecepatan mobil saat bergerak, dan pada bagian bawah mobil terdapat tombol untuk variasi kecepatan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, pada bagian kanan ada 3 buah ikon atau tombol. Tombol hijau untuk menggerakkan mobil dengan kecepatan yang konstan, sedangkan tombol kuning untuk menghentikan mobil yang sedang bergerak, dan tombol merah untuk mengembalikan ke posisi awal. Gunakan kursor Anda untuk mengubah mobil, lalu klik tombol hijau untuk menggerakkan mobil, sehingga akan muncul grafik pada bagian kanan atas. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol merah untuk menghentikan mobil. Selanjutnya kita langsung ke simulasi. Untuk tampilan simulasi dapat dilihat pada layar. Tombol merah untuk mengembalikan ke posisi awal. Di sini kita bisa mengubah kecepatan mobil. Untuk tombol hijau sendiri untuk melajukan mobil, di sini dapat dilihat untuk grafik V terhadap T, lurus, karena kecepatan konstan, berarti kecepatannya tidak berubah-ubah. Di sini
kecepatan yang kita pilih yaitu 5 meter per second. Berarti grafiknya 5 meter per second konstan. Sedangkan untuk grafik jarak, berarti jaraknya berubah-ubah sehingga linier. Sedangkan untuk percepatan, karena pada GLB tidak memiliki percepatan, maka grafiknya hanya pada 0. Dapat kalian coba simulasi ini, nanti akan kita diskusikan. Mungkin untuk presentasi boleh kepada Siti Nurbaiti untuk bisa kepada Siti Nurbaiti bisa mempresentasikan hasil dari simulasinya. Baik, Bu. Ya, silakan Siti Nurbaiti. Baik, Bu. Di sini saya menggunakan kecepatan 10 meter per second. Kemudian grafik yang didapatkan yaitu linier. Kemudian waktu yang digunakan 9,1 second. Untuk grafik P terhadap T, untuk grafik P terhadap T berupa garis lurus, Bu. Siti Nurbaiti tadi menggunakan data 10 meter per second dengan waktu 9,1 second. Didapat juga grafik S terhadap T yaitu linier. Kita langsung ke soal latihan. Untuk yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan contoh dari gerak lurus adalah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Yang bukan merupakan contoh gerak lurus itu bola yang ditentang melambung. Karena dia melambung, bukan gerak lurus. Ya, benar. Untuk option A,
buah jatuh dari pohon itu merupakan contoh dari gerak lurus karena buah jatuh dari pohon berarti dari atas ke bawah ya lurus, tidak ada lintasannya berarti lurus. Mobil sport yang melaju dengan kecepatan yang tetap, tadi sudah disinggung untuk GLB, ciri-cirinya kecepatannya tetap, berarti yang option C termasuk contoh dari gerak lurus. Yang D, pelari berlari di lintasan yang lurus. GLB tadi ciri-cirinya pada lintasan yang lurus, berarti option D juga merupakan contoh dari gerak lurus. Yang E, sepeda yang melaju dengan kecepatan yang konstan, ini sama dengan option yang C. Berarti yang bukan yaitu B, bola yang ditendang melambung, karena lintasan dari bola melambung ini akan membentuk gerak melingkar. Selanjutnya nomor 2. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Ada yang tahu? Ada yang tahu nomor 2? Jarak perpindahannya 450 meter, Bu. Didapat dari rumus delta X sama dengan V dikalikan dengan T. Ya, kita langsung ke pembahasan untuk nomor 2. Yang diketahui P sama dengan 108 km per jam. Ini kita konversi ke meter per second karena satuan internasional dari kecepatan ialah meter per second. Kita konversi berarti didapat 30 meter per second. Untuk waktu yaitu T sama dengan 15 detik. Kita menggunakan rumus delta S sama dengan P dikali T. Maka bisa kita substitusikan kecepatan yaitu 30, waktu yaitu 15, sehingga 30 dikali 15, 450 meter. Untuk soal nomor 3, Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per second selama 1 menit ke arah utara. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Ada yang bisa mengerjakannya? Saya, Bu, bisa, Bu. Ya, silakan. Nomor 3 menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus X sama dengan X0 ditambah P kali T. Jadi apabila X0 nya sama 150 meter, V-nya 12 meter, ditambah T-nya 60 dari 1 menit, maka kalau dimasukkan ke rumus akan menjadi 150 meter ditambah 12 meter per second dikali 60. 12 kali 60, 720, ditambah 150 sama dengan 870 meter. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan besar perpindahan Rossi, yaitu delta X sama dengan X dikurang X0, artinya 720 meter. Ya, benar jawabannya 720 meter. Kita akan bahas nomor 3. Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Berarti 150 meter ini ialah kecepatan awal dari Rossi yang ditunjukkan sebagai X0. Dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, berarti kecepatan dari Rossi tersebut atau P sama dengan 12 meter per second. Untuk waktu 1 menit kita konversi ke second, berarti 60 second. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh. Kita menggunakan rumus X sama dengan X0 ditambah P dikali T. X0 tadi ialah kecepatan awal dari Rossi, 150 meter,
dapat kita substitusikan. Lalu ditambah P dikali T. P-nya yaitu 12 meter per second dan T 60 second yang 1 menit ini. Lalu 12 kali 60 didapatlah posisi Rossi setelah 1 menit yaitu 870 meter. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh sama dengan perpindahan Rossi. Berarti delta X. Delta X sama dengan X min X0. X dari Rossi tadi 870 meter dikurang X0 yaitu 150 meter. Berarti delta X yang ditempuh yaitu 720 meter. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatan mobil tersebut adalah, saya kasih waktu 2 menit. Silakan untuk mencari. Saya izin menjawab. Iya, silakan. Untuk jawabannya itu dengan kecepatan 24 km per jam. Dengan menggunakan rumus kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Ya, benar. Jadi jawabannya 24 km per jam. Untuk penjelasannya ini akan saya jelaskan. Jadi yang diketahui yang pertama yaitu T sama dengan 10 menit. Kita konversikan menjadi jam agar lebih mudah untuk mencoret. Jadi 10 dikali 1 per 60, jadi T sama dengan 1 per 6 jam. Kita menggunakan rumus GLB yaitu P sama dengan S per T. Kita substitusikan S-nya tadi 4 per waktu 1 per 6 jam. Sehingga P sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24 km per jam. Sehingga jawabannya A. Karena di sini optionnya pada jawaban kilometer per jam, jadi kita ubah ke kilometer per jam. Tapi jika pada soal diminta untuk meter per second, maka kita perlu mengubah ke meter per second. Selanjutnya, soal selanjutnya. Jika Bud mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap, yaitu 36 km per jam, selama 10 second, maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah, saya kasih waktu, silakan untuk mencari. Izin menjawab. Ya, silakan. Untuk jarak tempuhnya yaitu S sama dengan V dikalikan dengan T. V-nya itu 10. V-nya itu didapatkan dari kecepatan yang diubah menjadi meter per second, sehingga didapatlah 10 meter per second dikalikan dengan waktu 10 second, sehingga jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Ya, benar. Salah, 100 meter. Ya, jadi jawabannya A, 100 meter. Iya, 100 meter. Ya, mungkin keliru, silakan untuk lebih teliti lagi. Jadi untuk pembahasannya, kita
Ketahui untuk kecepatannya 36 km per jam dan waktu sama dengan 10 second. Di sini kita harus mengkonversi ke meter per second karena pada option yang dipinta jarak dalam satuan meter. Nah, kita konversi 36 km per jam ini ke meter per second. Kilometer diubah ke meter, berarti dikalikan 1000, dan untuk jam, 1 jam itu 3600 second. Sehingga 36.000 dibagi 3600 yaitu 10 meter per second. Nah, kita menggunakan rumus dari GLB tersebut, yaitu P sama dengan S per T. Sehingga untuk mencari jarak, kita gunakan rumus S sama dengan P dikali T. Sehingga S sama dengan, kita substitusikan P-nya 10 dan T-nya 10. Sehingga 10 dikali 10, 100 meter. Sehingga pada nomor 2 ini jawabannya adalah A. Untuk lebih teliti lagi ya. Soal selanjutnya, jarak kota Banda Aceh ke kota Medan adalah 420 km. Nah, jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 7 jam. Di sini kita menggunakan jam. Nah, tentukan waktu yang diperlukan mobil tersebut, mobil yang dari Aceh ke Medan tadi, untuk mencapai kota Pekanbaru yang jaraknya 900 km dari kota Banda Aceh. Jika kecepatan yang digunakan sama, ketika mobil tersebut menempuh dari kota Banda Aceh menuju Medan, sehingga waktu yang diperlukan adalah A 9 jam, B 7 jam, C 15 jam, dan D 20 jam. Saya beri waktu untuk mencari. Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi untuk waktu tempuhnya itu kita menggunakan rumus dapat menggunakan rumus T sama dengan S per V. S-nya kan 900. V-nya itu didapat dengan cara mencari kecepatan mobil dari Banda Aceh ke kota Medan. Nah, di situ didapatlah V-nya itu 60 km per jam. Kemudian dimasukkan ke rumus T sama dengan S per V, sehingga T-nya sama dengan 15 jam. C. Ya, jadi jawabannya 15 jam. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, jadi benar tadi kita cari dulu kecepatan mobil dari Banda Aceh ke kota Medan. Kan di sini tadi kecepatan yang digunakan sama, sehingga kita belum mengetahui kecepatannya. Kita menggunakan rumus S per T, di mana jaraknya yaitu 420 dan T yang digunakan 7 jam, sehingga kecepatan mobil dari Banda Aceh ke kota Medan yaitu 60 km per jam. Nah, di sini yang dicari waktu ya. Dari rumus P sama dengan S per T, kita untuk mencari T berarti T pindah ke atas, P-nya ke bawah, sehingga rumus T yaitu sama dengan S per P. Jarak dari kota Banda Aceh ke Pekanbaru tadi 900 km. Dalam waktu yang ditempuh berarti 900 per 60, sehingga waktu tempuhnya 15 jam. Sehingga kunci jawabannya C. Itu tadi soal-soal yang mengenai gerak lurus beraturan. Di sini ada tugas. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Soal 1, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik atau 10 meter per second. Nah, soal yang kedua,
Dua benda A dan B bergerak lurus dengan kecepatan tetap sepanjang lintasan PQ, yaitu 4,8 meter. Nah, kecepatan yang dimiliki oleh benda A adalah 6 cm per second. Ingat ya, itu kecepatannya 6 cm per second. Dan berangkat 10 detik lebih dahulu dari benda B, yang kecepatannya 8 cm per second. Kalau benda B sampai di Q, lalu kembali lagi ke P dengan kecepatan yang tetap, tentukanlah yang A, di mana B menyusul si A, yang B, di mana B bertemu dengan si A setelah kembali dari Q. Tadi telah dibahas perpindahan pada gerak lurus adalah kejadian di mana benda yang bergerak lurus berada pada tempat awalnya. Hal ini termasuk besaran vektor yang memiliki arah, berarti perpindahan ini memiliki besar dan arah. Pada perpindahan ini, besar perpindahan hanya dihitung berapa jarak benda berpindah dan bukan jarak lintasan yang dilaluinya. Untuk kecepatan adalah suatu nilai atau besaran dari suatu benda untuk berpindah per satuan waktu. Nah, kecepatan ini juga menjadi besaran vektor yang memiliki arah, tetapi hanya sebatas maju atau mundur. Dan kecepatan ini bisa bernilai positif atau negatif. Untuk percepatan adalah suatu nilai besaran dari suatu benda untuk menambah atau mengurangi nilai dari kecepatan tersebut. Nah, satuan dari percepatan ini hampir sama dengan kecepatan, hanya saja memiliki satuan waktu yang dikuadratkan. Nah, berarti satuan dari percepatan yaitu meter per second kuadrat. Karena percepatan ini merupakan besaran turunan dari kecepatan, di mana percepatan berpengaruh pada dua hal, yaitu kecepatan dan waktu. Kecepatan adalah jarak per waktu, sehingga rumus percepatan tadi A sama dengan delta P per delta T. Baiklah, itu saja. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari gerak lurus beraturan ini. Yang pertama, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi atau kedudukannya terhadap titik acuan. Berarti benda tersebut harus ada titik acuannya. Sedangkan GLB sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah gerak lurus dari suatu benda dari satu titik ke titik yang lain dengan kecepatan yang tetap, berarti kecepatannya konstan. Karena tidak adanya percepatan pada objek tersebut, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut memiliki nilai 0 atau tidak memiliki percepatan benda. Ciri-ciri dari GLB ini sendiri berada pada lintasan gerak lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Nah, pada kecepatan ini berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi rumus GLB tadi V sama dengan S per T.
berbanding lurus dengan perpindahan atau jarak, dan berbanding terbalik dengan waktu atau T. Sedangkan untuk grafik GLB sendiri terdapat dua buah grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Untuk grafik jarak terhadap waktu yaitu linier. Contoh yang didapat dari GLB tadi ialah mobil yang melaju di jalan tol. Itu memiliki kecepatan yang konstan. Dapat kita lihat dari speedometer dari mobil tersebut. Kereta api yang melaju di rel lurus juga merupakan contoh dari GLB. Karena lintasan yang dimiliki oleh kereta api tersebut, lintasannya berupa gerak lurus. Nah, itu saja yang dapat disampaikan pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran tadi kita dapat mengaitkan terhadap kehidupan sehari-hari, dan melalui percobaan kita dapat melalui percobaan pascak tadi kita memiliki hubungan dari jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Untuk jarak tadi berarti hubungannya berbanding lurus, sedangkan untuk kecepatan terhadap waktu berbanding terbalik. Dan untuk percepatan sendiri tidak memiliki percepatan pada gerak lurus beraturan ini. Baiklah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Ada baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.